Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin membahas analisis customer journey pada brand Apple yang beranggotakan, next, yang beranggotakan ada saya sendiri, ada Vanisha, ada Salsabila, ada Fadil, dan Aisyah Lutfi. Next. Mungkin di sini teman-teman nggak asing ya dengan brand Apple yang didirikan oleh Steve Jobs dan Steve Wozniak pada tahun 1976. Nah, Apple ini kantor pusatnya ada di California, Amerika Serikat dengan produk utamanya ada Mac, iPad, Apple Watch, Mac iOS, dan iOS. Nah, CEO saat ini adalah Tim Cook. Nah, Apple ini merupakan perusahaan teknologi multinasional Amerika yang sukses membangun citra eksklusif, inovatif, dan terpercaya dengan strategi branding yang kuat serta fokus pada pengalaman pengguna. Nah, Apple ini juga mampu mempertahankan posisi sebagai pemimpin di industri teknologi global. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang awareness, di mana ini tuh tahap konsumer pertama kali mengenal si produk Apple ini. Nah, Apple ini tuh ngebangun kesadaran konsumen ini melalui berbagai platform kayak media sosial, terus billboard sama website resminya. Nah, strategi yang digunakan itu adalah soft selling dengan visual yang premium dan minimalis sehingga nggak kerasa kayak iklan gitu. Jadi orang juga ngelihatnya enak gitu, ngelihatnya enjoy gitu. Nah, di Apple juga ini tuh menggunakan user generated content di mana ini tuh dia melalui campaign Shot on iPhone yang menampilkan hasil foto dari pengguna aslinya sehingga kontennya itu terasa lebih otentik dan bisa meningkatkan kepercayaannya. Nah, selain itu Apple juga mengandalkan emotional branding dan storytelling untuk membangun koneksi dengan audiensnya serta menjaga konsistensi brand image agar mudah dikenali dan diingat. Boleh next. Nah, tahap yang kedua itu ada consideration di mana ini tuh tahap si consumer itu mulai mempertimbangkan apakah akan membeli suatu produk atau tidak. Nah, biasanya konsumen itu akan membandingkan dengan brand lain kayak dari segi harga, fitur, dan kualitas untuk menentukan pilihan yang terbaik. Lalu konsumen juga melihat ulasan dari review dan pengguna untuk mengetahui pengalaman nyata serta kelebihan produknya gitu. Kayak bisa melihat dari YouTube, TikTok, dan lain-lainnya. Terus juga melihat fitur, harga, dan kelebihan produk kayak spesifikasi, kualitas kamera, performa, serta harga untuk menilai apakah si produk Apple ini tuh sebanding dengan value yang ditawarkan. Lalu yang terakhir itu ada datang ke store-nya secara langsung untuk mencoba produk secara langsung dan merasakan desain, fitur, dan experience langsung sebelum membelinya. Boleh next. Oke, jadi di sini ada tahap purchase. Nah, di tahap ini konsumen itu biasanya membeli melalui beberapa channel kayak dari Apple Store resmi, distributor kayak iBox dan Digimap, terus e-commerce dari Shopee, Tokopedia dan lain-lain. Nah, untuk metode pembayarannya sendiri itu konsumen bisa melalui cash, cicilan, trade-in atau tukar tambah. Nah, itu bisa menarik karena bisa menurunkan harga pembelian. Nah, ada beberapa faktor utama yang mendorong pembelian itu promo cicilan ringan, diskon marketplace, terus hype saat launching produk baru. Nah, jadi keputusan pembelian di sini bukan cuma soal kebutuhan, tapi juga dipengaruhi oleh promo dan momen dari pasarnya itu sendiri. Next. Oke, jadi di sini ada experience. Nah, setelah membeli, pengalaman pengguna itu bisa dilihat dari beberapa aspek. Kayak pertama, dari UI yang smooth dan juga user friendly, terus kualitas kameranya tinggi dan desain yang premium. Yang kedua, dari after sales-nya itu, Apple memberikan garansi resmi yang didukung oleh service center yang terpercaya dan bisa meningkatkan rasa aman bagi penggunanya. Nah, yang ketiga itu dari packaging yang dan first impression iPhone tuh menawarkan tampilan yang minimalis dan premium serta pengalaman unboxing yang clean dan eksklusif. Nah, secara keseluruhan experience yang diberikan Apple ini berperan besar dalam membangun kepuasan dan loyalitas pelanggan. Boleh di next? Selanjutnya itu loyalty dan advokasi. Itu sendiri bagaimana brand itu bisa mempertahankan pelanggan sekaligus membuat mereka itu mau merekomendasikan brand secara sukarela. Fokusnya itu fokus utamanya itu ngebangun loyalitas emosional yang bukan cuma lewat diskon tapi bisa ngerasa eksklusif kayak misalnya kalau dari Apple itu punya pelanggan yang setia karena mereka terikat dengan brand. Salah satu caranya itu melalui membership atau ekosistem eksklusif, misalnya benefit seperti early access kepada produk baru. Ini tuh bisa buat pelanggan ngerasa lebih dihargain. Selain itu ada personalized experience seperti layanan yang terasa personal atau undangan ke event eksklusif yang memperkuat kedekatan dengan pelanggan. Lalu ada intensive non-transactional seperti merchandise edisi terbatas atau pengalaman premium yang menciptakan rasa bangga dari pelanggan. Dan terakhir itu ada sistem poin atau layanan tambahan seperti repair service yang memberi nilai jangka panjang. Jadi intinya itu menciptakan pengalaman yang personal, eksklusif, dan bermakna agar customer itu tetap loyal dan mau merekomendasikan brand ke orang lain. Boleh di next? Advokasi itu bagaimana mengubah pembeli menjadi promotor brand secara sukarela.
kayak dari brand Apple sendiri banyak konsumennya yang ngebagiin pengalaman mereka di aplikasi TikTok atau Instagram karena ngerasa punya experience yang worth sharing. Salah satu pemicunya itu adalah Instagrammable experience, kayak packagingnya yang unboxing worthy dan desain Apple Store yang estetik itu bisa membuat orang terdorong untuk foto dan upload ini jadi promosi gratis. Selain itu ada strategi user generated content, misalnya dari post konten konsumen sebagai community shoutout yang memberi validasi sosial. Yang terakhir, lewat hashtag itu campaign seperti My Apple Style yang membuat konsumen itu ngerasa jadi bagian dari komunitas. Jadi intinya itu menciptakan pengalaman menarik dan personal agar konsumen itu dengan sendirinya mau membagikannya. Boleh di next? Oke, selanjutnya ada analisis stock point. Itu ada dibagi 2 tahap. Yaitu pertama ada consideration ke purchase, yaitu stock point-nya di dalam pikiran. Faktor penghambatnya itu pertama ada di price stock atau harganya. Jadi yang harga tinggi seringkali membuat konsumen jadi kepikiran apakah worth it mengeluarkan 15 sampai 25 juta untuk sebuah HP. Dan ada juga value gap, di mana konsumen ngerasa spek yang ditawarin ini misalnya kayak masih layanan Apple HZ dan habis itu baterai health-nya juga cepat berkurang, tidak sebanding dengan harganya jika dibanding dengan kompetitor Android. Ada juga ekosistem terkunci yang dimana calon pembeli baru takut ada biaya tambahan karena iPhone sendiri menjual charger dan langganan iCloud secara terpisah. Lalu juga ada faktor pendorong, yaitu The Push. Itu ada program cicilan 0%, adanya opsi pay later atau cicilan kartu kredit 24 bulan di marketplace, Shopee, Tokopedia, ataupun iBox. Ada juga trade-in tukar tambah, di mana program tukar tambah sendiri membuat harga iPhone terasa jauh lebih murah. Selanjutnya, di tahap platform marketplace atau di lapaknya. Nah, ini faktor penghambat yang ada di marketplace-nya sendiri. Pertama ada stok gaib, di mana awal peluncurannya stok tuh sering banget kosong di official store. Jadi konsumen malas menunggu PO-nya yang lama. Yang kedua ada isu email, di mana iPhone yang lebih murah itu ada dari luar negeri, namun emailnya terblokir. Terus ada juga ketakutan pengiriman, di mana keraguan apakah aman pengirimannya untuk barang puluhan juta lewat kurir biasa. Karena beberapa kasus hilang barang ketika di pengiriman. Terus selanjutnya ada faktor pendorong, yaitu The Push, asuransi gadget. Yang pertama itu fitur asuransi tambahan di marketplace yang menjamin kerusakan atau kehilangan. Selanjutnya ada Badge Official Store, di mana label verifikasi yang memberikan rasa aman untuk mutlak bahwa barang 100% original. Boleh di next? Oke, selanjutnya kita berada di penjelasan yaitu analisis campaign untuk iPhone 13. Next slide. Nah, di iPhone sendiri itu khususnya untuk pada seri iPhone 13 itu terdapat campaign bernama Shot on iPhone. Adalah campaign utama dari Apple yang digunakan untuk mempromosikan kamera iPhone, yaitu seperti menampilkan foto dan video asli yang diambil menggunakan iPhone, lalu menggunakan karya pengguna maupun profesional sebagai materi iklan. Di sini juga ada pepatah dari Vice Presidennya, dia bilang Shot on iPhone was ridiculously simple idea. Jadi kampanye di sini tuh simple namun authentic. Next slide. Nah, ini adalah implementation strategi pada iPhone 13. Pertama itu memperkenalkan fitur cinematic mode, yaitu fitur video memberikan efek seperti film. Contohnya itu pada iklan depth of field. Lalu yang kedua itu fokus bisa berpindah otomatis antara objek. Lalu selanjutnya itu storytelling visual, jadi iklan yang berbentuk cerita seperti short film, yaitu seperti yang di sebelahnya itu yaitu video whodunit shot on iPhone 13. Lalu yang terakhir itu ada shot on iPhone challenges yang memanfaatkan macro photographers. Jadi dia tuh merupakan kompetisi fotografi global berbasis fitur makro. Ini tuh untuk sarana promosi berbasis karya pengguna, yaitu real outputnya. Jadi um, di global, jadi dia terdapat promosi yang menggunakan kamera iPhone. Jadi mendapatkan gift hadiah dan juga dari iPhone-nya itu mereka mendapatkan promosi yang secara free. Next slide. Mungkin segini aja dari presentasi kita hari ini. Semoga bermanfaat dan maafkan bila salah satu dari kelompok kami terdapat salah kata dalam penyampaian. Dimohon mengerti. Mungkin segini aja. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.